Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas atau pembahasan kita dalam kelas fikih arsitektur ini adalah fikih talawusil bi'ati, fikih polusi lingkungan, atau nanti salah satu bagiannya adalah nadhariyatul talawusil hawa fi fikih al-imarah al-islamiyah. Maka dalam fikih polusi lingkungan ini dan hubungannya yang sangat spesifik dengan fikih arsitektur, maka pembahasannya nanti yang pertama akan kita bahas tentang apa sih definisi udara dan polusi itu sendiri. Yang kedua adalah hakul jiwar wa alaqatuhu bil hawa. Hubungan konsep bertetangga dan implikasinya dalam pengaturan cahaya, udara. Selanjutnya adalah al-ibtiad bil mulawasat anil umrani. Menjauhkan berbagai proyek bangunan yang menimbulkan polusi dari lingkungan permukiman warga sekitar. Yang pertama adalah pembahasannya selanjutnya kita akan membahas at-ta'arif bil hawa wa hukmul hawa'i. Definisi seputar udara dan bagaimana hukum udara itu sendiri. Dalam bahasa Arab, term hawa artinya adalah kullu furjatin baina syai'ain. Ruang kosong yang ada di antara dua ruangan. Ruang kosong yang ada di antara dua sesuatu. Jadi yang menempati sesuatu yaitu udara. Yang karakternya adalah khuluwun wa sukutun. Karakternya menarik, karakternya jatuh, karakternya dari atas ke bawah. Maka udara itu dalam bahasa Indonesia bisa kita temukan hawa dalam bahasa Indonesia, kamus bahasa Arab Indonesia atau Indonesia Arab dalam berbagai mu'jam itu kita temukan bahwasanya definisi ya, arti leksikal atau bahasa dari hawa adalah udara, bisa hawa, bisa atmosfer, bisa cuaca, bisa iklim, bisa angin, sepoi-sepoi, dan juga bisa berarti hanya angin saja. Dalam Ibrahim ayat 43 Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa'afidatuhum hawa, dan hati mereka kosong. Hawa itu kosong dari kan kosong. Dan hati mereka kosong karena tidak mampu lagi berpikir. Maka dalam madhab Maliki, sebagaimana nanti juga akan kita temukan dalam madhab Hanafi dan madhab Hambali, fatwa-fatwa ulama perihal bagaimana sih hukum udara itu, udara di sekitar kita ini. Maka kalau kita baca dalam kitab Al-Qur'an, maka menurut Imam Qarafi dari mazhab Maliki, dia menyatakan i'lam anna hukmal ahwiyati, ketahuilah bahwasanya hukum udara tabi'un mengikuti li hukmil abniyati, mengikuti hukum bangunannya. Kenapa? Karena definisi dari udara itu, dari hawa itu adalah kullu furjadin baina syai'aini, setiap ruang kosong. Maka hukum sebuah ruangan itu mengikuti ruangannya. Maka bahwaul waqfi waqful, udara, hawa, ruang kosong di bangunan yang statusnya wakaf, maka udaranya juga menjadi wakaf. Wa talqitol, sedangkan udara, angin sepoi-sepoi, cuaca yang ada di bumi yang tidak dimiliki, tanah yang tidak dimiliki, atau di
tempat-tempat umum, ya maka dia menjadi umum, milik bersama. Wahwaul mawati mawatun, wahwaul mamluki mamlukun. Sedangkan udara yang dia sudah ada di bangunan, berada di dalam bangunan, berada di dalam ruangan seseorang, di rumah A, di rumah B, di rumah C, di rumah Ahmad, Muhammad, Mahmud, ya maka udaranya itu, cuacanya itu ya milik pemilik rumah itu. Wa hawaul masjidi la hubbul masjidi, ruang kosong yang ada di antara dinding-dinding masjid itu hukumnya pun ya sebagaimana hukumnya masjid. Maka berdasarkan apa? Berdasarkan kaidah yang dikembangkan oleh Imam Qarafi dari mazhab Maliki ini, maka dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Hambali disebutkan la yajuzu li ahadin an yushhida hawa milki ahadin. Tidak boleh seseorang itu mengganggu udara yang ada di rumah, yang ada di bangunan, yang ada di ruangan orang lain. Au yantafi'a fihi bighairi idni, atau memanfaatkan udara tersebut tanpa meminta izin kepada pemilik gedungnya, pemilik tanahnya, pemilik rumahnya. Fa in fa'ala fali sahibil hawa'i an yutalabatu bi tafrihi. Maka jika ada seseorang mengambil, entah mencuri, entah menggosok, entah memanfaatkan udara di rumah orang lain, di bangunan orang lain, di tanah orang lain, tanpa seizin pemilik bangunan itu, rumah itu, perkantoran itu, tanah itu, maka bagi pemiliknya, pemilik rumah, tanah, bangunan, kantoran, boleh menuntut orang yang menggunakan udara di tanahnya, di kantornya tanpa seizinnya, menuntutnya untuk menghentikan aktivitasnya. Nah, itu indikasi dari hukum udara. Karena dalam Islam, sebagaimana disebutkan Imam Qarafi di mazhab Maliki, bahwasanya hukum udara itu mengikuti hukum bangunannya, status hukum bangunannya. Apakah statusnya itu milik pribadi, ya digunakan secara pribadi. Orang lain kalau ingin menggunakan ya meminta izin. Ataukah milik bersama, tanahnya, bangunannya, ya maka pemanfaatan udaranya itu harus sesuai kesepakatan bersama. Maka menurut Imam Qarafi dari mazhab Maliki selanjutnya adalah waqad nasu ashabuna ala bai'il hawa'i liman yantafi. Menurut Imam Qarafi dari mazhab Maliki, menurut sahabat-sahabat kami dari mazhab Maliki, hukum menjual udara itu adalah sah dan boleh bagi orang yang bisa memanfaatkannya. Menjual oksigen, apalagi pas musim COVID itu kan oksigen adalah sesuatu yang sangat mahal ya. Itu boleh diperjualbelikan bagi orang yang bisa memanfaatkan hal-hal yang bermanfaat yang ada dalam udara. Itu boleh. Oke, selanjutnya teman-teman, at-talawusul hawa'i wa adhar. Kita akan membahas tentang polusi udara dan bahaya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya udara itu, oksigen itu adalah pemberian Tuhan kepada semua makhluk. Ya. Pemberian yang secara cuma-cuma diberikan Tuhan kepada manusia. Maka tidak ada seorang manusia pun, apapun agamanya, apapun rasnya, apapun sukunya, apapun bangsanya, apapun agamanya, apapun keyakinannya, mengotori udara itu. Bahkan Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika suatu saat beliau akan memberangkatkan pasukan dalam kondisi perang yang berkecamuk itu, Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
masih sempat berpesan haram hukumnya, tidak diperbolehkan ya menyebar racun, berperang dengan racun yang dilemparkan ke musuh-musuh Islam, sehingga racun itu mengotori udara dan membunuh apapun yang ada dan dikenai oleh racun itu. Tidak boleh dalam sebuah hadis. Teman-teman, kalau kita lihat dalam gambar ini, maka polusi udara itu berbahaya kepada hayawan, sangat berbahaya. Hewannya, produksinya, kalau sudah terjadi polusi itu pasti akan berbahaya. Kedua, tumbuh-tumbuhan. Ketiga, mana iklim lingkungan. Kemudian al-abniyah, ini fokus kita ya. Al-abniyah tentu saja polusi udara itu akan cepat merusak apapun dari bangunan itu. Maka dalam Islam, hawa itu ada dua. Pertama ada al-hawa an-naqi, adalah hawa yang murni, yang dia hibatullah li jami'il makhluqat, adalah hibah pemberian Tuhan kepada makhluk ya, yang tidak boleh bagi salah satu dari makhluk itu mengotori udara. Karakter dari hawa yang murni adalah adimul launi warraihati, tidak ada warnanya dan tidak ada baunya. Yang kedua adalah at-talawusul al-hawa'i. Maka ketika udara itu telah berpolusi, telah terkena partikel-partikel atau zat-zat yang berbahaya bagi hewan, tumbuhan, lingkungan, manusia, atau bahkan bisa merusak bangunan, itu adalah ketika udara itu sudah berubah dari karakter aslinya. Ada warnanya coklat, pekat, hitam, baunya tidak sedap, menyengat. Nah, coba Anda lihat. Nah, ini ya. Nah, seperti ini, polusi-polusi seperti ini. Nah, jelas ini tidak boleh. Maka berhubungan dengan yang namanya adalah polusi udara, maka kita akan melihat yang pertama adalah polusi asap. Hukmud darar an-natiji anil adkhinati, bagaimana sih hukum ketika nanti bangunan Anda atau Anda membangun sebuah tempat yang menjadi sumber, yang menjadi aliran utama polusi udara. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin." Maka oleh sebab itu tunggulah wahai Nabi Muhammad hari ketika langit membawa kabut, yaitu debu yang berterbangan dari tanah akibat kekeringan yang panjangan yang tampak jelas bagi mereka. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa dia antara salah satu siksa yang nanti akan menghanguskan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah polusi udara. Maka membuat polusi udara itu, jika nanti Anda membangun proyek Anda, membangun rumah Anda, polusi udara, polusi dukhan itu asap ya, polusi asap. Maka anwa'ul adakhina wa hukmu, kita harus melihat dulu bagaimana asap atau kabut itu sendiri. Jika asapnya adalah asap ad-dukhan al-khafif, jadi dalam Islam itu polusi asap itu dibedakan menjadi dua. Pertama ad-dukhan al-fahis, asap atau kabut, polusi asap, polusi kabut yang parah. Tentu saja mamnu'un mawujubu izalati, yang seperti ini harus Anda rekayasa untuk menghilangkannya. Harus dicegah sebelum munculnya
harus dihilangkan ketika setelah terjadi. Hukumnya wajib. Jika Anda tidak melakukannya, nah, hukumnya wajib itu kalau dilakukan mendapatkan pahala, harus dilakukan. Kalau tidak Anda lakukan, maka Anda mendapatkan dosa. Yang kedua adalah polusi udara, polusi kabut, yang ad-dukhan al-khafif, ya, polusi kabut, polusi asap yang ringan, maka ghairu mamnu'un wa yusamah. Maka polusi yang seperti ini masih ditolerir, ya, masih diperbolehkan. Apa sih definisi dari bahaya yang parah, polusi udara, polusi asap yang parah atau yang ringan? Maka yang pertama dukhan al-fahis, polusi udara yang ringan, yang parah, yang harus dihilangkan ketika sudah muncul dari bangunan Anda, atau harus dicegah ketika Anda sedang mempelajarinya, mendesainnya, itu adalah mazada anil hajati wa daba amruhu. Adalah sebuah polusi udara yang dia di luar kebutuhan manusia, bahkan membahayakan manusia itu sendiri atau lingkungannya, baik lingkungan hidup atau lingkungan mati, baik manusia, hewan, tumbuhan, atau bangunan di sekitarnya. Nah, maka wadama amruhu, dan itu terjadi secara terus-menerus. Maka jika ada karakter dari sebuah asap yang seperti ini, maka dia masuk dalam kondisi ad-dukhan al-fahis. Polusi asap yang parah yang harus dicegah dan dihilangkan. Rekayasanya terserah kita bagaimana caranya. Maka Anda harus merekayasanya. Satu saat Sahnun ini Imam Sahnun, ya, salah satu dari ulama besar mazhab Maliki, dan kitab Al-Bi'yan Al-Maghrib, ya, beliau ditanya bagaimana hukum ini yang merah-merah ini adalah pertanyaan dan jawaban dari Imam Sahnun. Dijawab, bagaimana hukum seseorang yang membangun pabriknya, membangun pembakaran emas, mungkin membangun pabrik-pabriknya di tengah lingkungan warga, kemudian asapnya menimbulkan bahaya bagi lingkungannya. Oke, pabrik itu kepentingan Anda sendiri, kepentingan pemiliknya, tapi asapnya Anda tidak bisa merekayasanya. Anda membangun pabrik kulit, pabrik peleburan emas, timah, di dekat permukiman warga, sudah ada perumahan, kemudian Anda datang dan membangun pabrik itu, maka Anda harus semaksimal mungkin merekayasa bagaimana baunya, agar udaranya, agar polusinya, agar kabutnya itu tidak mengganggu warga sekitar. Jika mengganggu, maka Anda diwajibkan untuk menghilangkannya. Jika Anda tidak bisa mengatasinya, maka Anda harus gulung tikar dan berpindah. Nah, itu fikih bangunan. Jadi sesuatu yang berbahaya, ini kata Imam Sahnun, polusi udara, polusi asap yang berbahaya, membahayakan manusia, lingkungan sekitar, seperti pengolahan kulit hewan, pengolahan emas, pengolahan bahan tambang, pembakaran pabrik. Nah, itu jika mengganggu lingkungan, maka sang pemilik yang harus merekayasanya, menghilangkannya. Jika tidak dihilangkan polusinya itu, maka setiap hari aktivitasnya akan penuh dengan dosa, menyakiti orang lain, merusak lingkungan. Nah, maka ini akan menghilangkan banyak keberkahan dari Tuhan. Tentu saja karena hukumnya haram aktivitasnya. Dan selanjutnya adalah ad-dukhan al-khafif. Ad-dukhan al-khafif itu artinya adalah
polusi udara, polusi asap yang masih ditolerir, masih diperbolehkan adalah ma la budda minhu, adalah polusi yang harus terjadi wala yastaghni anhu min tabaqin minal ma'aishi, adalah polusi yang harus terjadi sebagai konsekuensi dari kehidupan manusia, seperti polusi yang lahir dari tungku pemasaran, dari kompor, dari dapur. Nah, itu kan suatu kebutuhan, walaupun terjadi setiap hari, tapi masih dalam taraf ad-dukhul al-khaf, polusi udara yang ringan, maka ini diperbolehkan. Ini juga sebagaimana perkataan Imam Sahlun, maka asap yang lahir dari tungku pemanasan, mungkin di teman-teman Eropa itu ya, kalau musim dingin mereka membakar, punya tungku pembakaran di dalam ruangan, ini boleh. Atau yang kedua, kalau Anda lihat di sini ada kompor atau dapur yang mengeluarkan asap setiap pagi, setiap sore, hukumnya pada menurut sama, tidak dilarang dan juga masih ditolerir. Kenapa? Ya karena itu kebutuhan manusia dan asapnya memang tidak banyak ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Setelah kita membahas hukum polusi asap, kita masuk ke hukum doror alladzi anir rawa'iq al-kariyah. Hukum yang timbul dari bahaya, hukum bahaya yang muncul dari polusi bau. Ya, tentu saja bau yang tidak sedap ya. Maka teman-teman, Sayyidina Muhammad SAW itu dalam riwayat Muslim menyatakan, Ibnu Umar anna Rasulullah SAW, diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dalam ketika dia perang Khaybar, man akala min hadhihi syajarah, barang siapa makan tumbuhan ini, yakni as-saumah, fala ya'tiyanna al-masajida, maka janganlah mendatangi masjid. Dari bau yang, kalau mulut Anda berbau tidak sedap, tubuh Anda berbau tidak sedap, mungkin belum sekatan, mungkin belum mandi, dari sini Rasulullah SAW, atau mungkin karena habis merokok yang berat, atau habis makan sudah yang tidak sedap, maka sebelum Anda membersihkannya, jangan pergi ke masjid untuk jamaah, karena itu akan mengganggu orang. Sebagaimana juga disebutkan oleh Muhammad Al-Fasi dalam Syarah Miyaratul Fasi ala Tuhfatul Hukam, yang menyatakan wa muhdatsun ma fihi lil jari dararun, setiap bahaya yang muncul dan membahayakan lingkungan sekitar kita, membahayakan tetangga kita, membahayakan bangunannya, membahayakan jalannya, membahayakan udaranya, membahayakan keselamatannya, maka yumna'u min ghairi nadarin, maka dicegah tanpa debat. Jadi setiap perilaku yang membahayakan tetangga kita, baik manusianya, baik bangunannya, baik udaranya, itu harus dicegah. Tidak boleh kita lakukan. Sebenarnya juga disebutkan oleh Ibnu Asim dalam Al-Juzah Tuhfatul Hukam. Beliau menyatakan wa ma binit nirrihi yuddi yumna fa'iluhu kadabagi mahma yaqa. Setiap bau yang menyengat dan tidak sedap, yang sangat berpotensi mengganggu orang lain, maka pelakunya harus dicegah. Sebagaimana pembangunan kadabagi mahma yaqa, sebagaimana pembangunan, setiap bangunan yang menimbulkan polusi bau, seperti ad-dabaghi. Nah, ini ya, ad-dabaghi itu pabrik penyembelihan hewan ternak, kemudian produksi
untuk apa? Untuk pabrik kulitnya ini ada. Maka teman-teman, kalau Anda nanti membuat rumah, membuat jalan, mendesain jalan, mendesain rumah, mendesain sebuah proyek, atau Anda nanti apa ya, bahkan membangunnya, mohon ketiganya, maka Anda perhatikan ya, gambar-gambar ini ada masil. Masil ini selokan, mirhat, jamban, WC, hadiroh, kandang ayam, kandang-kandang, atau madabih ya, tempat penyembelihan hewan, pabrik kulit ya. Kalau Anda nanti sedang punya proyek ini, ya punya proyek ini, ketiga ini, pokoknya proyek-proyek yang berpotensi menimbulkan bau tidak sedap, maka Anda harus merekayasanya untuk menghilangkan baunya. Ya. Anda tidak boleh membangun selokan yang seperti ini, mengganggu pejalan selokan ini, kemudian mengganggu pejalan kaki. Anda tidak boleh membangun WC Anda, WC pribadi Anda, pembuangan kotoran rumah Anda, limbah domestik Anda, namun akhirnya mengganggu tetangga Anda. Jika tidak boleh. Anda juga tidak boleh mengganggu, tidak boleh membangun tempat pundi-pundi uang Anda, seperti kandang ayam Anda di tengah permukiman, selagi Anda tidak bisa merekayasa menghilangkan polusi baunya. Anda bisa bayangkan di tengah permukiman yang padat, tiba-tiba ada kandang ayam, ketika panas menyengat, baunya mengganggu lingkungan sekitar, ketika hujan pun juga mengganggu lingkungan sekitar. Maka dalam konteks ini, fikih ini, maka siapa yang bertanggung jawab? Yang punya kandang. Jika dia tidak bisa menghilangkan baunya, maka dia harus memindah kandangnya. Sebagaimana juga pabrik kulit seperti itu. Jika dia tidak bisa menghilangkan baunya, tidak bisa memberikan kompensasi, ganti kerugian kesehatan kepada warga sekitar, ya maka dia yang berpindah. Pabrik itu harus berpindah dengan konteks fikih arsitektur. Maka nanti ketika Anda diminta untuk merekayasa pembangunan tempat-tempat yang menimbulkan polusi, ya maka pertama adalah fikul umron, fikih perkotaan itu. Nah, fikul umron itu setelah fikih arsitektur. Fikih arsitektur selesai, baru kumpulan dari berbagai fikih arsitektur itu nanti akan membentuk fikul umron, fikih perkotaan. Adalah al-ibtiad al-talawus. Jadi kalau Anda membangun perumahan, pertama jauhkan dari tempat-tempat yang menimbulkan polusi. Atau ketika Anda diminta untuk mendesain atau membuat proyek, menggarap proyek bangunan-bangunan yang menimbulkan polusi, maka jauhkan dari permukiman warga, tempat pembuangan sampah, kemudian kuburan, kemudian kandang ayam, pabrik-pabrik yang menimbulkan polusi asap, udara, dan bau, itu jauhkan dari permukiman. Oke ya, maka nanti jika maka suatu saat para ulama dari madzhab Maliki dari kitab Riyadhul Maghani ditanya bagaimana hukum seseorang yang membuang limbah domestiknya ke jalan. Jadi mungkin air sisa cuci piring, air sisa kotoran rumah itu, kemudian akhirnya air itu membuat orang lain celaka. Maka bagaimana? Ya hukumnya haram. Dan kecelakaan itu harus diganti rugi dan ditanggung oleh orang yang membuang limbah domestiknya secara sembarangan. Yang selanjutnya adalah al-dhar an-natij anil aswatin muzaijah. Adalah bahaya yang timbul dari polusi suara. Dari polusi suara. Maka dalam fikih arsitektur kaidahnya adalah dararus sauti wujubu dar'uhu, ya. Yang kedua adalah imkanu khtiman. Maka perihal polusi suara ini, kebisingan suara ini
mungkin lahir dari aktivitas bangunan Anda, menancapkan besi, atau aktivitas dari dalam bangunan itu, mungkin pandai besi yang harus memukul-mukul pabrik baja yang harus penuh dengan kebisingan, itu bagaimana hukumnya jika mengganggu lingkungan sekitarnya? Maka yang pertama, ada yang wajib dicegah, yang kedua masih bisa ditolerir. Hadis ayat yang bisa kita pergunakan untuk memecahkan permasalahan polusi suara ini adalah pertama, waqsid fi masyika, berjalanlah dengan sedang, waghdud bin sautik, pelankanlah suara. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, jangan engkau angkat keras suaramu melebihi suara. Dalam hadis Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, an Abdullah bin Abi Qadadah, dari Abdullah bin Abi Qadadah dari ayahnya, dia berkata, bainama nahnu nusalli ma'an Nabi, suatu saat kami berjamaah salat dengan Sayyidina Muhammad. Id sami'a jarabata rijalin. Ketika kami sholat itu kami mendengar suara derap kaki sahabat-sahabat kami yang bergegas menuju masjid untuk sholat berjamaah dengan kami. Falamma shalla qala ma sya'nukum. Ketika Nabi SAW, Nabi bertanya kepada orang-orang yang lari menuju masjid, yang menimbulkan keriuhan karena hentakan kaki ke tanah atau ke lantai masjid. Masya'nukum, apa sih? Orang banget kata Nabi itu ya. Kemudian para pelakunya menjawab, qalu ista'jalna ila sholati. Aduh Nabi, kami dari tertinggal sholatnya, maka kami lari untuk kami bisa sholat bersama. Kata Nabi, fala taf'alu, jangan gitulah. Idza adaitum sholat fa'alaikum bisakinah. Kalau kalian semua mau sholat, ya datang ke masjid itu dengan tenang. Jangan dengan lari-lari, itu mengganggu jamaah yang lain, menimbulkan keributan. Fama adraktum fasallu, jika kalian masih menemukan rakaat, ya sholat jamaah. Wa ma fatakum, kalau tidak menemukan, ya nanti bikin jamaah. Maka teman-teman, dalam konteks polusi suara ini perlu kita perhatikan ini ya. Nah, ini intensitas kebisingan, pengaruhnya, bunyi berasal. Nah, ini ya. Kalau yang pertama ini jelas, pertama, kedua, ketiga, ya. Nah, ini kekuatan manusia untuk menerima kebisingan yang harus Anda perhatikan. Maka semua aktivitas, kalau kita ukur dari sini, semua aktivitas kebisingan, polusi suara itu dibagi menjadi dua. Pertama, mamlu'un dicegah, adalah as-sawtul ladzi yus'iju wa yuqalqilul insana wa yufsidul bunyana. Setiap polusi udara yang mengganggu kesehatan pendengaran manusia dan merusak bangunan itu harus dicegah. Tentu saja ini masuk dalam kategori yang keenam, kekuatan suaranya, atau kelima dan keempat. Ya, kelima dan keempat ini pasti merusak kalau dalam tahap yang terus menerus. Maka teman-teman, ketika nanti Anda membangun, maka suatu saat para ulama ditanya bagaimana hukumnya para pekerja ketika dikejar proyek, deadline proyek, mereka membangun di waktu malam, akhirnya mengganggu warga di luar proyek. Ya, hukumnya haram. Karena proyek itu pribadi, sedangkan kepentingan tidur itu adalah hak
dari warga umum. Maka sebelum melakukan pembangunan di waktu malam, maka adakan negosiasi dengan warga sekitar. Apakah mereka mengizinkan pembangunan di waktu malam yang penuh dengan kebisingan, mengganggu tidur mereka. Jika mereka mengizinkan, semuanya mengizinkan, ya silakan lanjutkan. Atau mereka mengizinkan dengan syarat, ya lakukan syaratnya. Atau mereka meminta kompensasi, memberikan ganti rugi, ya. Nah, itu untuk meminta keridhaan pekerjaan. Jika Anda melakukan sebuah pekerjaan, kemudian pekerjaan itu mengganggu orang lain, membuat sakit orang lain, membuat stres orang lain, maka itu harus Anda tanggung rugi. Kenapa? Karena penyakit itu datang dari suara bangunan Anda, dari kebisingan bangunan Anda. Ya. Maka pokoknya karakternya adalah jika sampai bisa membuat sakit manusia dan bisa meretakkan bangunan suara itu, ya maka hukumnya haram, dicegah, tidak boleh tanpa ridho sang pemilik bangunan atau manusia yang sakit itu. Yang kedua adalah muhtamal, la yumna mutlakon, pandai besi yang melakukan pekerjaannya ya di waktu siang atau di waktu malam, di waktu siang atau di waktu malam, tapi tidak mengganggu lingkungan. Itu ya. Yang kedua, yumna mutlaqan, wujubu qat'i jam'id darar. Oke. Ya juzu in khaffa, ya juzu bin nahari mutlaqan. Nah, ini adalah maka jika Anda melakukan aktivitas yang menimbulkan polusi udara, itu baik dari bangunan Anda atau baik dari pengerjaannya, ketika mengerjakannya atau ketika penggunaan bangunan itu, maka hindarkan polusi suara, karena setiap suara yang timbul dari aktivitas proses pembangunan bangunan Anda atau nanti penggunaannya dan itu mengganggu orang lain, maka itu hukumnya adalah jika itu khaffa, speaker suara dia khaffa, ya tidak apa-apa. Pembangunan ya pengajapan pasak bumi itu jika khaffa tidak apa-apa. Tapi jika dia parah, membengkakkan telinga, membuat orang lain sakit, meretakkan bangunan, dan jadi tidak boleh. Oke teman-teman, terima kasih yang bisa saya sampaikan. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat, segera bisa kembali beraktivitas sebagaimana semestinya. Teman-teman yang kesulitan mencari buku referensi fikih arsitektur Islam dan mungkin kondisinya ada di Malang atau sekitar dekat Malang, nanti bisa datang ke perpustakaan arsitek UIN Malang. Sudah ada 2 buku yang kemarin saya berikan ke pihak admin perpustakaan untuk dimanfaatkan oleh teman-teman mahasiswa teknik arsitektur UIN Malang. Atau mungkin juga bisa sudah dilihat di perpustakaan pusat UIN ya, mungkin oleh pihak UIN Press sudah diberikan ke pihak perpustakaan. Jika nanti belum sempat membelinya, tapi di perpustakaan kita sudah ada 2 buku perihal fikih arsitektur Islam. Jadi teman-teman kalau kesulitan referensinya, langsung merujuk pada buku ini. Karena semua materi yang saya sampaikan ini rujukannya dari buku ini, fikih arsitektur Islam. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga terus semangat, semoga tetap sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.